Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sajidatul Wilda, calon guru penggerak angkatan 11. Pada video kali ini, saya akan memaparkan terkait demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan dua pembimbing hebat saya, Bapak Mudianto, SPD MSI sebagai fasilitator, dan juga Bapak Irjun Hardianto, PDSD MPD sebagai pengajar pelaku. Presentasi ini membahas bagaimana konsep inquiry apresiatif dapat digunakan untuk mendorong perubahan positif di ruang kelas saya sebagai guru penggerak. Kita akan menggunakan kerangka Bagja untuk mengembangkan inisiatif perubahan diri yang akan membantu kita menjadi pendidik yang lebih efektif. Inquiry apresiatif pendekatan perubahan yang positif dan memperdayakan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan juga membangun kekuatan. Pendekatan ini didasarkan pada keyakinan bahwa manusia memiliki kapasitas alami untuk kebaikan dan perubahan. Ketika kita fokus pada apa yang berjalan dengan baik, bukan pada apa yang tidak. Adapun inquiry apresiatif dapat digunakan dalam yang pertama, yaitu untuk mengembangkan visi di masa depan. Kedua, dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan membangun kekuatan. Yang ketiga, dapat digunakan juga memecahkan masalah dan mengatasi tantangan, atau biasa disebut dengan problem solving. Lalu yang keempat, dapat dilakukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif dan juga lebih interaktif. Lalu, adapun visi saya yaitu terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, kolaboratif, dan melek teknologi. Dari visi ini saya kumpulkan menjadi satu prakarsa perubahan, yaitu mengembangkan budaya positif sekolah yang dapat meningkatkan akhlak mulia peserta didik. Dari prakarsa perubahan ini, kemudian saya buat dalam alur Bagja. Baiklah, untuk yang pertama yaitu buat pertanyaan pertama. Pertanyaan saya adalah, budaya positif sekolah apa yang dapat dikembangkan dalam meningkatkan akhlak mulia peserta didik? Yang kedua, langkah apa yang harus saya lakukan agar akhlak mulia peserta didik menjadi baik? Adapun daftar tindakan atau penyelidikannya, yang pertama melakukan diskusi dengan kepala sekolah serta rekan sejawat tentang peran penting akhlak mulia peserta didik. Yang kedua, mencari referensi ataupun literatur budaya lokal daerah yang dapat mengembangkan di sekolah dalam peningkatan akhlak mulia peserta didik. Yang ketiga, diskusi dengan rekan sejawat tentang aktivitas apa yang akan digunakan untuk meningkatkan akhlak mulia peserta didik. Lalu yang kedua adalah ambil pelajaran. Adapun pertanyaan yang saya ajukan, yang pertama, adakah sosok atau figur di sekolah yang mempunyai karakter yang bisa sebagai contoh atau panutan atau teladan? Dan yang kedua, aktivitas kegiatan apa yang bisa diterapkan dalam meningkatkan akhlak mulia peserta didik? Yang ketiga, bagaimana cara agar terwujud peningkatan akhlak mulia peserta didik? Daftar tindakan atau penyelidikannya, yang pertama, saya akan mencari sosok guru teladan dalam sikap dan tingkah laku. Lalu yang kedua, melaksanakan pembiasaan untuk seluruh siswa sebelum masuk sekolah atau masuk kelas, seperti
seperti pembacaan Asmaul Husna, pembacaan surat-surat pendek, melafalkan bacaan dalam sholat fardu, dan juga bersolawat. Yang ketiga, saya akan menerapkan budaya positif sekolah yang berkesinambungan. Lalu yang ketiga adalah gali mimpi. Adapun pertanyaan yang saya ajukan, yang pertama, pembiasaan apa yang akan saya lakukan untuk meningkatkan akhlak mulia peserta didik. Yang kedua, bagaimana perasaan saya jika ada murid yang memiliki akhlak mulia yang baik. Daftar tindakan atau penyelidikannya yang perlu dilakukan, yang pertama, membuat angket melalui Google Form tentang respon anak, melalui survei tentang budaya positif sekolah yang bisa diterapkan sebagai pembiasaan yang mampu memunculkan akhlak mulia peserta didik. Yang kedua, saya akan membuat rincian langkah-langkah yang dapat saya lakukan untuk peningkatan akhlak mulia peserta didik. Yang selanjutnya yaitu jabarkan rencana. Pertanyaan yang saya ajukan, yang pertama, apa langkah awal saya yang bisa segera diterapkan untuk peningkatan akhlak mulia peserta didik? Yang kedua, apa langkah selanjutnya sebagai penguat pada langkah pertama? Data tindakan atau penyelidikan yang akan saya lakukan, yang pertama, memberikan teladan dari mulai penampilan fisik, rambut rapi, baju rapi, buku pendek, sikap dan tingkah laku yang ramah dan baik, datang ke sekolah tidak terlambat, mengajar sesuai jadwal pelajaran, memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, membudayakan budaya positif sekolah, misal dengan 5 S. Ini ada senyum, salam, sapa, sopan, dan santun dengan semua warga sekolah. Yang ketiga, melaksanakan pembiasaan untuk seluruh siswa selama kelas, seperti pembacaan Asmaul Husna, pembacaan surat-surat pendek, melafalkan bacaan dalam sholat fardu dan juga bersolawat. Dan yang keempat, pemasangan poster-poster motivasi belajar, pemakaian seragam sekolah yang baik, dan poster-poster motivasi ini dalam pelanjutannya untuk memotivasi peserta didik agar bisa lebih baik, bersikap lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya, atur eksekusi, di mana pertanyaan yang saya ajukan adalah siapa saja pihak-pihak yang saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini. Yang kedua, kapan memulainya. Untuk daftar tindakan penyelidikan, saya akan melakukan program ini melibatkan semua komponen sekolah. Dan yang kedua, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal-hal yang paling kecil, dan mulai dari sekarang dan juga. Demikianlah pemaparan dari saya terkait demonstrasi kontekstual visi guru penggerak modul 1.3. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.